Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqala Rasulullah sallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah di mana saja menonton channel ini, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita hadir di channel ini dalam kajian keislaman dakwah singkat. Kajian kita hari ini Samudra Al-Fatihah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah itu surat pertama di dalam Quran. Nama lainnya Sab'atul Mas'ani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam solat. Dan solat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. La solata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah solat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Pemirsa dimuliakan Allah, nama lainnya Ummul Quran, Induk Al-Quran. 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat. Terdapat kesimpulannya di Al-Fatihah. Mari kita ambil hikmah dari Samudra Al-Fatihah ini. Sebelumnya pemirsa dimuliakan Allah, ada sebuah hadis Rasulullah ini dari Abu Sa'id Rafi Al-Mu'alla. Ia berkata, Rasul berkata kepadaku, apa katanya? Sukakah aku ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Inilah ungkapan Rasul kepada Abu Sa'id Rafi Al-Mu'alla. Lalu kemudian begitu keluar, Abu Sa'id Rafi Al-Mu'alla ini menagih kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi engkau mengatakan akan tahukan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Lalu Nabi mengatakan surat itu adalah surat Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Pemirsa dimuliakan Allah, 7 ayat ini wajib kita baca dalam sholat. Mari kita lihat, ambil kesimpulan Samudra Al-Fatihah. Pertama, ayat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemirsa dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita mulai semua aktivitas kehidupan kita dengan Bismillah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah dari Allah. Kullu amrin zubalin fawaqtu bismillah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, putus berkahnya. Mau sholat, bismillah. Mau puasa, bismillah. Mau bekerja di luar rumah, bismillah. Mau kerja dalam rumah, bismillah. Seorang ibu bekerja di dalam rumah, bismillah. Supaya apa? Keberkahan itu hadir, kita mendapatkan pahala dari pekerjaan itu. Memang selesai pekerjaan kalau nggak baca bismillah, tapi nggak bernilai pahala, tidak menilai keberkahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Samudra Al-Fatihah mengajarkan kepada kita mulai semua aktivitas kita, yaitu dengan mengucapkan dengan nama Allah agar mendapatkan keberkahan. Pemirsa dimuliakan Allah. Yang kedua ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk jadi orang bersyukur. Terkadang sering bersyukur, lupa bersyukur. Jangan, bersyukur kepada Allah bil lisan, Alhamdulillah. Puji Allah. Allah berikan kepada kita nikmat begitu banyak. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka sholatlah kena Tuhanmu dan berkurbanlah. Alhamdulillah mengajarkan kepada kita menjadi orang yang senantiasa memuji Allah. Kalimatun thayyibah keluar dari lisan kita ketika berjanji insya Allah, ketika tertekan la haula wala quwata illa billah, ketika mendapat nikmat alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kata-kata sebagaimana kata almarhum Jainuddin MZ, Ustaz Jainuddin MZ, apa katanya? Pak Haji, anak Pak Haji menjudi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Enggak betul itu. Tetap ketika mendapat nikmat yang baik, alhamdulillah. Ketika nikmat yang tidak baik, sebenarnya apa? Astagfirullah, ampun ya baik Allah. Jangan-jangan dalam pekerjaan kita itu ada yang tidak halalnya. Makanya Nabi ajarkan kita setiap pagi, doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Pemirsa, alhamdulillahi rabbil alamin mengajarkan kepada kita, pujilah Allah. Jangan kita kaya dengan sanjungan. Jangan kita suka dipuji oleh orang lain. Ketika orang memuji kita, mungkin kena tampan kita, mungkin kena kaya kita, mungkin kena ilmu kita, atau mungkin kena jabatan kita. Ketika pujian itu hadir kepada kita, Samudra Al-Fatihah, Quran Al-Fatihah ayat 2 mengajarkan kepada kita alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimuliakan Allah. Ketiga, ayat berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Asmaul Husna, mengajarkan kepada kita Allah itu Ar-Rahman, Allah itu pengasih. Engkau sholat, enggak sholat, rezeki tetap mengalir. Engkau puasa Ramadan, padahal engkau tidak puasa Ramadan, Allah tetap berikan rezeki. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu memiliki 100%, diturunkannya satu ke muka bumi, satu rahmat. Yang 99% itu disimpan Allah. Ar-Rahim, khusus kepada siapa? Kepada orang-orang pilihannya. Apakah kita kalau kita nggak melakukan ibadah, Allah cabut rezeki? Tidak. Allah itu Ar-Rahman. Kalau kita durhaka, apakah Allah cabut rezeki? Tidak. Allah itu Ar-Rahman. Tapi Allah Ar-Rahim, khusus diberikan kepada orang-orang pilihannya. Diberikan di dunia, diberikan di akhirat. Pemirsa, ada orang kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Uang banyak, harta melimpah, ibadah tidak, maka nanti dari kiamat neraka menantinya. Uang melimpah ruah, harta banyak, jabatan lengkap, kemudian tetap zikrullah, tetap ingat Allah. Di hari kiamat nanti dia berbahagia. Dunia dia dapat, akhirat dia rapat. Ar-Rahman Ar-Rahim mengajarkan kepada kita, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah ayat keempat ini mengajarkan kepada kita, ingat, ketika ayat ini kita baca, ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati. Maliki yaumiddin mengajarkan kepada kita nanti dari kiamat ada pengadilan hari kiamat. Allah Rabb, penguasa sekalian alam, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada yaumul hisab, hari perhitungan. Ada yaumul jaza, hari pembalasan. Ketika kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, surga menantinya. Ketika amal jahat kita lakukan, neraka menantinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan ingkar janji. Oh, kita lakukan kemaksiatan, surga,
kalau dia bertaubat kepada Allah, surga menantinya. Tapi kalau nggak taubat kepada Allah, neraka menantinya. Pemirsa dimuliakan Allah, Malik Yaumiddin mengajarkan kepada kita, ingat akhirat. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Hidup seimbang. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari bagianmu akhirat, jangan lupakan dunia. Hidup seimbang. Pemirsa dimuliakan Allah, Malik Yaumiddin mengajarkan, mengingatkan kepada kita, dari kiamat itu ada sorga, ada neraka. Dari kiamat ada yaumul mahsyar, hari berkumpul manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Apa yang ditanya? Tidak bergerak telapak kaki anak Adam sebelum ditanya kepada mereka, apa? Masa muda digunakan kemana? Umur dihabiskan kemana? Ilmu dimanfaatkan kemana? Tentang harta, dua pertanyaan. Aina maktasaba wa aina manfaqo. Dari mana kau dapat? Kemana kau gunakan? Dari kiamat mulut terkunci, tangan jadi saksi. Al-yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjulahum bima kanu yaksibun. Hari kiamat nanti mulut dikunci, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Malik Yaumiddin mengingatkan kepada kita akan adanya pembalasan hari kiamat. Pemirsa, di ayat kelima Allah ungkapkan, inilah dia ibadah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu pula kami minta tolong. Sembah Allah dengan ibadah, minta tolong bergantung juga kepada Allah. Jangan sombong. Bagaimana sombong itu? Al-kibru batara haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Dia tidak perlu Allah dalam kehidupannya, itu sombong. Kadang harta melimpah ruah, kehidupan lengkap, tapi nggak mau mencecahkan keningnya ke tempat sujud kepada Allah. Ini kesombongan yang nyata, kemaksiatan yang nyata. Tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal nasi Allah dimakan, air Allah diminum, udara Allah dihirup, tapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Sombong kepada Allah. Pemirsa dimuliakan Allah, sombong. Jangan kita menjadi pribadi sombong. La tadkhulul jannah man qala fi qalbi zarratin min kibir. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang dalam hatinya ada kibrun, kesombongan. Walaupun sebesar zarrah. Dalam kehidupan ini diajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami sembah, dan kepadamu pula kami minta tolong. Jangan sembah Allah tapi masih melakukan kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah jangan syirik, ya. Nah, contohnya apa? Dia masih percaya kepada ramalan-ramalan dukun, paranormal. Kalau dulu dukun mungkin gak mani-mani, sekarang dukun pakai laptop, bahkan masuk televisi lagi. Man ata kahinan, kata Rasul, siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, dia percaya dengan ramal itu, lam tuqbalahu sholatan arba'ina lailah, enggak diterima sholatnya selama 40 malam. Pemirsa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita perintah Allah untuk ibadah. Ibadah mahdoh ada ketentuannya. Ibadah ghairu mahdoh kita lakukan itu, niatkan semata-mata karena Allah, menjadi ibadah kepada kita. Pemirsa, yang kita lakukan hari ini ibadah kepada Allah. Jangan kita pikir beribadah itu aja di masjid. Kita dakwah di tempat seperti ini, kita lihat alam ini, ya kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, begitu luasnya nikmat Allah ini, begitu luasnya alam Allah ini, begitu indahnya bumi Allah ini. Sepantasnya ya Allah aku bermunajat kepada Engkau. Sepantasnya ya Allah aku bersyukur kepada Engkau, beribadah kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa, Nabi ajarkan sebuah doa bagus yang kita amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk Allah? Salat, puasa Ramadan, jadi pribadi bersyukur, baca Quran, laksanakan amalan-amalan sunnah. Allah beri rezeki, sedekah. Ketika waktunya berzakat, berzakat. Ketika waktunya berangkat haji, berangkat haji.
ada rezeki bantu orang susah, ada ilmu sampaikan, balighu anni walau ayah. Begitu cara bersyukur kita ketika Allah berikan kepada kita nikmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan juga sembah Allah, minta tolong juga kepada Allah. Pemirsa, di ayat ke-6 Samudra Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita naik ke sebuah angkutan kereta api umpamanya, dia naik ke atas relnya, lalu kemudian berangkat kereta api di atas relnya sampai ke stasiun, nggak akan pernah jatuh, nggak pernah oleng. Kenapa? Dia berada dalam relnya. Coba dia lari dari relnya, maka dia akan jatuh, akan oleng, dan mungkin akan terbalik. Pemirsa, Quran mengajarkan kepada kita, kita baca ini 17 kali sehari semalam dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan siapakah yang lurus itu? Di ayat berikutnya, di ayat ke-7 Allah ungkapkan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Para solehin, orang-orang soleh. Itu yang kita ikuti. Dari sejak dahulu sampai sekarang orang soleh ikuti. Sampai akhir zaman, ikuti jalan orang-orang yang soleh. Siapa lagi? Yaitu jalan orang-orang siddiqin, orang-orang jujur. Ikuti itu. Siapa lagi? Para syuhada yang berjihad di jalan Allah, bi amwalikum anfusikum, dengan harta dan dirinya. Ikuti itu. Tapi jangan ikut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ikut jalan orang-orang dimurkai Allah. Jangan ikut jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu? Jalan orang-orang munafik, jalan orang-orang kafir, jalan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Belajar dari kisah bagaimana durhakanya Fir'aun, sampai-sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi. Nyatanya bagaimana? Fir'aun bersama tentaranya tenggelam di Laut Merah. Sementara pengikut Musa selamat. Pemirsa, di zaman Nabi sebelumnya orang-orang durhaka kepada Allah, yang sesat, akhirnya bagaimana? Mereka dimurkai Allah, mereka diazab Allah, ditampakkan di bumi, dan nanti dari kiamat neraka bagi mereka. Kenapa? Mereka tidak Allah beri petunjuk. Pemirsa dimuliakan Allah. Jadi Samudra Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini mengajarkan kepada kita, pertama, mulai setiap ucapan kita dengan bismillah, semoga mendapatkan rahmat Allah, semoga mendapatkan keberkahan. Mulai semua usaha kita dengan bismillah. Kemudian setelah Allah berikan kepada kita rezeki, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kita yakin Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu pengasih, penyayang. Tetap kalau kita ingin mendapatkan rahimnya Allah, kebaikan demi kebaikan kita lakukan, bekerja juga, usaha juga, berdoa juga, tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan Ar-Rahimnya. Malik Yaumiddin mengajarkan kepada kita, ada akhirat. Kenapa nanti dari kiamat? Ada hari pembalasan, ada yaumul hisab, ada yaumul jaza. Makanya ketika satu saat Rasulullah didatangi Jibril, apa kata Jibril? Isma syi'ta ya Muhammad, hiduplah kamu sekendak kantimu di muka bumi ini. Fa innaka mayyit, hidup pasti mati. Wa'mal masyi'ta fa innaka mufariqun an, beramal kamu, majziyun bih, beramal kamu, amal kamu akan dibalas oleh Allah. Wa'bu masyi'ta, cintai dunia ini, cinta harta, cinta uang, cinta kedudukan, cinta selain, silahkan. Tapi yang kamu cintai kamu akan berpisah. Kalau kamu bukan kamu yang berpisah dengan dunia, dunia yang berpisah denganmu. Pemirsa, Malik Yaumiddin, adanya hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anjuran kepada kita beribadahlah. Ya, ibadah. Nah, sholat itu juga utama ibadah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, diambil ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pemirsa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita untuk beribadah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Pemirsa, di ayat ke-6 dan ayat ke-7, ayat ini mengajarkan kepada kita minta petunjuk Allah. Sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada orang-orang soleh,
kepada orang-orang yang jujur, orang yang benar, kepada orang-orang yang para syuhada yang pernah berjihad di jalan Allah. Jangan kita menjadi pribadi yang dimurkai Allah. Jangan kita menjadi pribadi yang sesat, karena orang yang dimurkai Allah, orang yang sesat, bagi mereka dalam Quran banyak disebutkan walahum adzabun azim, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang besar, bagi mereka azab yang pedih. Semoga bermanfaat Samudra Al-Fatihah. Semoga dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.